Ya, kita kembali lagi berdialog mengenai prosesi pernikahan Jokowi, putra Jokowi ya, Gibran Raka Buming ini. Nah, ini kalau tadi kita sudah perhatikan bagaimana gesturnya dari awal, kemudian selama ini kita bandingkan juga dengan bagaimana dia menghadapi publik. Ini sebenarnya apa sih yang membuat dia seperti itu? Apakah memang kalau kita lihat dari background pendidikannya, atau dari mungkin beban tanggung jawabnya sebagai anak tertua, atau apa ini, bagaimana? Yang tadi tertutup, cenderung tertutup itu maksudnya aku mau kasih tahu tipe kepribadian tertutup terbuka itu ada plus minusnya gitu. Jadi bukan yang kalau tertutup itu pasti negatif gitu ya, atau yang terbuka kalau itu yang tertutup pasti negatif, tidak ada yang kerja di balik layar atau yang di komputer atau yang di kantor, semua kerja lapangan gitu. Saya tuh sebetulnya tipe yang tertutup, Mbak Felis. Tapi karena saya tugas sebagai terbukalah tipe itu ya. Gitu. Iya, karena pengalaman, karena kerjaan. Jadi mau tipe tertutup atau terbuka, intinya dia bisa menyesuaikan diri di lingkungan dia. Waktu saat di kantor yang tadi tipe terbuka tidak mungkin bisa tertawa besar atau cekakak cekikik bila ada rapat meeting gitu kan, dia akan harus menutup dirinya untuk sesuai dengan situasi yang ada. Yang tertutup juga begitu, kalau saat kita lagi ngobrol dia tidak mungkin akan tutup mulutnya 24 jam gitu. Dia pasti akan harus terlibat komunikasi dua arah. Jadi tipe manapun sebenarnya ada positif negatifnya. Artinya gitu. Sebetulnya yang ingin Mbak Felis katakan, apapun tipenya, dia harus menjadi yang terbaik dengan tipenya itu sebetulnya. Iya, yang dia bisa menempatkan dirinya, bisa menyesuaikan di situasi yang sedang dia hadapi. Saya tertutup, kalau lagi situasi tertutup ya baguslah sesuai sama tipe saya. Tapi kalau lagi saya di depan umum ya saya harus sedikit terbuka misalnya. Ataupun saya sifatnya terbuka, yang happy, maunya di mana-mana. Tapi begitu datang ke pesta yang tidak, misalnya bela sungkawa, kan saya tidak mungkin happy-happy. Gitu kan, saya harus menempatkan juga gitu. Jadi apapun itu tidak masalah tipe kita seperti apa, asal bisa menempatkan diri. Tidak. Tapi kalau misalkan ada orang yang terbuka, senangnya happy, terus ada keluarga, saudara meninggal segala macam, dia punya rasa happy, itu ada yang salah dengan jiwanya itu, Mbak Felis. Harus dicek itu. Harus dicek, tidak sesuai dengan konten itu. Nah, tapi kalau kita bicara soal Gibran ini, saya sendiri, saya harus jujur, saya lebih tua dari Gibran. Tapi melihat prestasi Gibran itu kan luar biasa ya. Umur 27, hampir 28 gitu. Dia sudah punya bisnis sendiri. Terus dia juga menjadi ketua asosiasinya di sana. Ini kan sebuah pencapaian ya, prestasi yang luar biasa kan, seperti itu ya. Nah, ini dengan kan katanya orang yang bisa sesukses seperti itu kan biasanya dia komunikasinya juga sangat baik. Nah, apalagi umurnya sangat muda, biasanya komunikasinya dengan sangat baik. Tapi saat ini kebanyakan orang melihat, karena baru beberapa kali kita melihat Gibran, ini orang yang ngomong aja kayaknya kok susah gitu. Kok bisa jadi pencapaiannya gitu, sebegitu gitu ya. Nah, itu gimana tuh, Mbak Felis? Iya. Gibran ini memang tipenya mandiri yang tadi sudah dibilang. Karena kenapa mandiri? Dia bisa kuliah di luar sampai selesai, tidak harus tinggal dengan orang tuanya. Berarti dia memang mandiri dari sisi kemampuan hidup, seperti belajar sendiri, atur pola hidup, makan, sarapan, itu dia sudah mandiri. Dan prestasinya dia ada buka bisnis, berarti kan berani untuk mencoba hal baru, berbisnis, catering, walaupun itu backgroundnya bukan tata boga gitu kan. Kalau kemampuan komunikasinya tidak baik, kenapa dia bisa punya pencapaian begitu? Satu, gaya kepemimpinan itu bukan berarti kita komunikasinya baik di depan umum. Gaya kepemimpinan bisa jadi dia konseptor yang bagus, dia bisa membuat rencana planning dan dia berikan ke PR-nya atau ke humasnya yang jalanin kan. Banyak gitu cara. Yang kita harus hargai adalah apapun cara dia bisa berprestasi. Satu, apapun cara dia bisa survive di negara orang. Dan itu pasti difikirkan dengan sangat matang bagaimana dia bisa mencapai itu kan. Bukan hanya sekedar coba-coba gitu kan. Berarti kan memang dia sudah memikirkan mau apa. Terlepas dari aku pendidikan backgroundnya apa, passionnya di tata boga, ya kembangin passionnya gitu. Dan dia benar-benar serius di situ. Kalau tidak serius tidak mungkin jadi gitu. Mungkin ada juga dia tanya jawab dengan papanya tentang ilmu bisnis. Papanya kan dulu juga bisnis. Karena papanya juga dulu adalah pengusaha. Nah, ini soal bisnis, Mbak Felis, ini ada satu informasi. Pemirsa, meski menyandang status sebagai putra presiden, Gibran Raka Buming Raka memilih mengurus sendiri catering untuk pesta pernikahannya. Iya, menu yang akan dihidangkan saat resepsi bertema tradisional Jawa. Menu khas Solo menjadi pilihan utama seperti nasi liwet, selat, dan tengkleng.
Selain itu juga akan ada minuman tradisional seperti beras kencur dan gula asam. Gibran juga menyiapkan kejutan dengan menu spesial Markobar 16 rasa. Namun Gibran menolak untuk menjelaskan makna dari menu spesial tersebut. Sajian menu tradisional dalam pesta pernikahan hari ini juga mempertimbangkan kehadiran banyak tamu dari berbagai negara. Kita bikin stall ya, kita bikin bubukan. Untuk menu tanggal 11, menunya menu tradisional Jawa semua. Serabi, tengkleng, selat, timlo. Kemarin juga martabak manis Markobar ya. Kita nanti ada surprise. Biasanya Markobar 8 rasa. Kita nanti munculin inovasi baru 16 rasa. Apa sih 16 rasa? Rahasia. Kan udah saya kasih tahu 16. Markobar 16 Ada rasa. 16 rasa tapi rahasia. Rasa Ini kalau nggak datang nggak dapet nih. Ini untuk mengejar rahasianya, ini sebetulnya kita harus ke sana ini. Nyobain Kita harus testernya beli ada tiket aja sekarang ya. Nah ini gimana nih Mbak? Sebenarnya kan dia itu kalau dilihat setiap dia menyatakan sesuatu ke publik, itu ada yang ditahan-tahan gitu loh. Entah itu ekspresi ketawa lepasnya, atau mungkin ekspresi antusias terhadap apa yang dikatakannya. Itu sangat terbaca ya? Sangat terbaca sebenarnya. Ini kalau dari keilmuan psikologis ini gimana ini? Bagaimana mengatasi hal yang seperti itu? Bagaimana public relation yang baik? Oke, untuk mengatasi misalnya itu maksudnya bukan gangguan ataupun merugikan orang lain dengan yang kurang minim ekspresi gitu. Hanya orang cenderung lebih susah menangkap ini dia apa sih gitu kan. Ini lagi marah atau lagi mikir. Kayaknya sama gitu tampangnya kan. Tapi sebenarnya balik lagi dia memang bukan ekspresif orangnya untuk umum. Mungkin di rumah kita tidak bisa tahu ya dia sama mamanya pasti kan berbeda dengan papanya, dengan adik-adiknya beda. Tapi untuk umum, untuk dipublish, untuk orang baru, dia tidak segampang itu untuk memberitahukan ekspresi dia. Bisa nggak kalau diartikan kayak gini? Kalau kita melihat apa yang dilakukan kayak pertama kali dia muncul, bagaimana dia nempok ayahnya, itu kan bentuk kedekatan kan? Artinya memang kalau di keluarga dia itu sangat percaya pada keluarganya. Tapi kalau di luar dia memang mungkin harus menganalisis seperti itu jadi. Iya. Kelekatan dia dengan papanya kelihatan memang di terakhir itu begitu dia selesai ngomong dia senyum dan dia ada interaksi dengan papanya gitu. Itu kan berarti mereka bukan musuhan gitu. Tidak sekaku itu dia sama papanya. Berarti memang di rumah dia orangnya mungkin supel, memang ngobrol, diskusinya enak. Iya, tipe kita tidak semua orang gampang untuk ketemu orang baru, untuk terbuka, untuk cerita. Tipe dia memang tidak mudah atau dia tidak mau. Jadi itu tidak masalah ya, biarkanlah dia dengan kepribadiannya yang dia pilih gitu. Toh dia punya prestasi yang baik gitu. Kita harus hargai juga satu sisi yang lain. Tidak selalu kita lihat dari kok nggak senyum, kok nggak ini yang jelek-jeleknya gitu. Nah itu makin bikin dia nanti nggak mau lagi nih gitu. Apa sih yang Mbak lihat dari gestur-gestur selama ini? Kalau orang kan biasanya menganalisis dari segi negatifnya ya. Iya. Yang Mbak lihat orang tuh senangnya memang ngelihat yang negatif-negatif yang negatif biasanya. dulu. Karena langsung kelihatan dan biasanya langsung klik yang negatif ya gitu. Sebenarnya dia tipenya yang tidak ada problem khusus atau yang problem yang langsung kelihatan bermasalah gitu. Hanya memang kurang ekspresif gitu. Satu, kurang ekspresif. Dua, memang dia tidak sekomunikatif itu untuk tanya jawab dua arah dengan satu pertanyaan dia bisa jawab panjang, bukan tipenya seperti itu, memang bukan Gibran gitu. Kalau mau yang kayak begitu ada yang lain misalnya atau adiknya atau. Dan yang menjadi penting sebetulnya saat ini, dulu mungkin masyarakat dengan tampilan pertama Gibran menganggap ini orang angkuh, anak presiden. Tapi setelah apa yang dia tunjukkan, bagaimana dia mandiri, bagaimana dia tidak mentang-mentang anak presiden, artinya sebetulnya sekarang masyarakat yang harus mencoba mengertikan Gibran mungkin ya, harus melihat Gibran bukan hanya orang yang kaku, orang yang tidak mau senyum, tapi ya Gibran apa adanya, mungkin seperti itu ya saat ini. Iya, dengan yang awalnya dipublish kan adalah keangkuhan misalnya, muka dia yang tidak senyum, itu yang disorot pertama oleh wartawan karena memang itu yang terlihat gitu. Jadi opini publik sudah terbentuklah begitu gitu. Dan bagusnya sekarang ditambah dengan pencapaian-pencapaian, dia prestasinya bagus, dia punya ini, mudah-mudahan sih bisa bergeser gitu pandangannya. Tapi saya sebenarnya masih mulai berpikir ya, jangan-jangan masyarakat ini membandingkan dengan image branding putra presiden sebelum-sebelumnya. Yang satu dari militer, yang satu juga istilahnya politisi, kemudian ini pengusaha nih baru lagi gitu. Jadi masih beradaptasi juga mungkin ya Rudy ya. Iya.
Kalau dibandingin nggak? Iya, itu dia. Kalau misalnya putra presiden tadi kita sudah bahas, lantas bagaimana dengan menantu presiden? Nanti kita akan bahas setelah jeda berikut ini. Oke.